karena ulahmu, Sri. Pokoknya aku pengen pulang sekarang, aku takut. Di bawah purnama yang mati akan bangkit. Kalau kejadian ini sama seperti dulu gimana? Di bawah purnama yang mati akan bangkit. Halo Sobat Film, balik lagi bareng gue yang bakal nemenin kalian buat ngebahas film-film seru dari semesta alam horor. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin alur cerita film horor yang kemarin kita bahas, yaitu Kafir Gerbang Sukma. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Tetap semangat jaga kesehatan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke cerita lengkapnya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan sosok Herman menemuinya. Sri yang terlihat ketakutan pun mencoba untuk membangunkan Dina. Akan tetapi, Dina, Apa kabar, Sri? keesokan paginya terlihat kakek dan nenek yang aneh sedang sibuk di dapur. Sementara Dina dan Andi menemukan sebuah pesan di kertas dari ibunya yang pergi ke suatu tempat. Di sini Rani pun menceritakan keanehan yang dialami saat di hutan kemarin, di mana saat itu dirinya melihat ada sosok yang memakai jubah karung, yang ternyata itu adalah Jarwo. Hingga tiba-tiba nenek pun datang dan memanggil mereka bertiga untuk makan bersama. Kalian sudah pada bangun? Ayo keluar. Nenek dan kakek sudah masakin masakan yang istimewa buat kalian. Terlihat di sini Andi, Rani, dan juga Dina begitu ketakutan dan ragu untuk memakan masakan kakek dan nenek. Beralih ke Sri yang sedang di perjalanan, terlihat hidungnya yang mendadak mimisan yang ternyata Sri pergi ke tempat Ki Rojo untuk meminta solusi karena Rani yang sedang hamil. Dan di sini tampaknya Sri punya sebuah perjanjian dengan iblis. Tapi entah perjanjian jenis apa, tapi yang jelas Ki Rojo pun sangat marah karena Sri keluar dari rumahnya yang sudah dipasangi jimat pelindung. Kamu pergi dari rumah itu ya, sampean sudah terpercaya sama iblis. Untuk mengetahui apa yang terjadi, dengan panik Ki Rojo pun menuangkan air ke atas sebuah cermin. Dan saat dia membacakan jampi-jampi, air yang di atas cermin tiba-tiba mendidih. Lalu Ki Rojo dan Sri pun mengeluarkan darah dari hidung dan mulut mereka. Hingga tiba-tiba sosok Jarwo pun muncul di dalam cermin. Kau tak akan pernah bisa lari dari takdirmu, Sri. Kemanapun kau pergi, iblis akan selalu mencarimu. Naas kaca cermin tiba-tiba pecah dan langsung kena wajah Ki Rojo. Ki Rojo yang panik dan kesakitan, dia pun buru-buru mengambil sebuah golok dan bungkusan jimat yang sudah dijampi-jampi lalu diberikan kepada Sri sambil membisikkan sesuatu. Sementara di rumah, Dina yang diam-diam masuk ke kamar kakek dan nenek, dia seperti mencari sebuah petunjuk, sampai dia mengecek ke kolong tempat tidur. Dia menemukan sebuah kalung milik nenek. Seketika dia pun akan keluar kamar, akan tetapi perhatiannya tertuju pada sebuah kalender, di mana pada tanggal 30 yang bertepatan hari ini, tanggal itu diberi tanda dan tulisan Gerbang Sukma hingga tiba-tiba. Sementara Andi yang curiga dengan apa yang ada di dalam gudang, dia pun berusaha untuk masuk ke dalam sana. Dan setelah dia berhasil masuk, Andi pun dibuat terkejut dengan pemandangan yang menyeramkan. Di mana ada 4 kepala kambing yang di bawahnya ada 4 boneka santet yang sudah ditempeli dengan foto seri Andi, Rani, dan juga Dina. Dan yang lebih membuat Andi shock, dia pun menemukan 2 buah mayat yang ternyata itu adalah mayat kakek dan neneknya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Rani, sini temenin nenek. Di sisi lain, sosok nenek dan kakek yang ada di rumah dia terus memanggil Rani untuk menemui mereka di ruang tamu. Dengan penuh rasa takut, Rani pun menghampiri mereka berdua dan duduk di bangku yang diambilkan kakek.
Jika mayat kakek dan nenek sudah ditemukan di gudang, maka sosok kakek dan nenek yang ada di rumah. Kenapa, Nduk? Seketika Rani pun lari ketakutan, hingga tiba-tiba dia dipukul oleh seseorang yang ternyata itu adalah Hanum. Skin pun beralih kembali kepada Andi, yang akhirnya Andi pun bertemu dengan Hanum yang ternyata dia tinggal di gudang itu. Seketika Andi pun terkejut melihat Hanum yang masih hidup. Kenapa? Kamu pikir aku sudah mati? Di sini Hanum pun bilang kalau dulu dia ditolong oleh Halim, pelayan setia dari ibunya, yang dengan sabar Halim menolong Hanum sampai pulih kembali. Hanum juga bilang kalau bekas luka bakar yang ada di tubuhnya selalu mengingatkan rasa dendamnya kepada keluarga Andi. Hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan saat melihat Andi dan juga Rani ngecek kandungannya di klinik. Meski sudah dilarang oleh Halim, Hanum tetap bersikeras untuk balas dendam. Dan Hanum dengan tega malah menghabisi Halim lalu memakan jantungnya. Gak ada yang bisa menghalangi aku. Bahkan Halim pun dijadikan tumbal untuk ritual pemanggilan arwah Jarwo. Ada apa memanggilku? Aku ingin kau membantuku membalas kematian ibuku. Dan di sini juga Hanum pun bilang kepada Jarwo kalau istri Andi sedang mengandung bayi, dan seketika mata Jarwo pun berubah menjadi hitam. Skin pun beralih ketika Hanum mendatangi rumah kakek dan nenek Andi yang dengan kejamnya dia menghabisi keduanya menggunakan kapak dan juga pisau. Jelas Andi sangat marah mendengar apa yang dikatakan Hanum. Tapi di sini Hanum malah tertawa hingga tiba-tiba Andi. malam harinya terlihat Sri yang baru pulang. Dia terlihat panik, terlebih saat dia melihat darah yang tercecer di lantai. Dan saat dia cek ke kamar orang tuanya, terlihat sebuah gerbang gaib terbuka di atas kamar. Di bawah purnama, gerbang sukma akan terbuka. Yang mati akan bangkit. Sementara di tengah hutan, Hanum mulai melafalkan mantra untuk ritual gerbang sukma di mana dia akan membangkitkan yang sudah mati, yaitu ibunya. Terlihat juga sosok Jarwo yang membawa seekor kerbau. Rani yang sudah berada di dalam bak berisi air dan juga bunga, terlihat dia pingsan dengan posisi mengangkang seperti seseorang yang akan melahirkan. Hanum, mau apa lagi kamu, Num? Kenapa harus Rani? Rani gak bersalah! Jarwo pun mendekat kepada Andi dan dia bilang Sri harus membayar karmanya karena dia tidak mau mengorbankan Andi ataupun Dina. Karena dulu saat ingin mendapatkan Herman, dia bersekutu dengan iblis. Namun agar hubungannya langgeng selamanya, si iblis itu pun meminta tumbal. Dan Sri membuat perjanjian dengan iblis dengan mengorbankan cucu pertamanya. Dan itulah sebabnya kenapa Sri terlihat marah saat mendengar Rani hamil. Dan tumbal itu sekarang jadi milikku. Karena aku menukar nyawa kalian sekeluarga pada iblis. Seketika Andi pun sangat marah ketika jiwa anaknya yang ada di dalam kandungan Rani akan dijadikan tumbal untuk membangkitkan Laila dari kematiannya. Jarwo pun mulai melafalkan mantra pada kerbau yang dibawanya. Sementara Hanum dengan teganya menekan perut Rani untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam perutnya. Mendengar jeritan menantu dan anak-anaknya, Sri yang menyusul ke hutan, dia pun bergegas membuka tali yang mengikat Andi dan juga Dina. Sementara itu, Jarwo langsung menghabisi kerbau dan membelek perutnya, hingga janin yang ada di dalam perut kerbau itu pun keluar. Hingga tiba-tiba, Purnama, gerbang sukma akan terbuka. Dan yang mati akan bangkit. janin itu pun membesar dan berubah menjadi sosok Laila yang bangkit kembali dari kematiannya. Terlihat Hanum pun sangat bahagia atas kembalinya sang ibu. Tapi tidak dengan Andi dan juga Dina. Mereka terlihat sangat terkejut dan ketakutan.
Karena ingin mengakhiri ini semua, Sri pun langsung menyiramkan bensin ke tubuhnya. Kamu sudah terbayar sekarang, Sri. Diam kau, Cak. Sri juga mencoba untuk menyerang sosok Jarwo, tapi dia terlalu kuat hingga akhirnya dia ingat dengan jimat dan juga golok pemberian dari Ki Rojo. Sri yang berhasil melenyapkan Jarwo, dia pun kembali ke niat awalnya untuk membakar diri sendiri. Dina sempat mencegahnya, tapi Sri tetap pada keputusannya agar dapat menyelamatkan anak-anaknya. Sampai bertemu di neraka, Laila. Sri yang terbakar pun berlari dan langsung memeluk Laila agar ikut terbakar bersamanya. Sontak Hanum pun berteriak saat ibunya yang baru dibangkitkan kembali, dia malah tewas dan terbakar bersama Sri. Hanum pun mencoba untuk menolong ibunya, tapi seketika Andi yang sudah dikuasai emosi, dia langsung berlari dan menyerang Hanum hingga meregang nyawa. Di akhir film terlihat Andi, Rani, dan juga Dina memutuskan meninggalkan rumah untuk memulai hidup yang baru. Dan saat Dina melihat ke arah rumahnya untuk terakhir kalinya, terlihat ada arwah ayah dan ibu mereka melambaikan tangan untuk melepas kepergian mereka. Dan film pun selesai. Gimana sobat, pendapat kalian tentang sequel film Kafir Gerbang Sukma tahun 2026 ini? Kalian lebih suka film kedua ini, atau malah lebih suka film Kafir yang pertama? Oke Sobat Film, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian, dan tentunya subscribe channel Serempiti Film supaya nggak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. See you Sobat Film!